Kali ini saya akan mengomentari salah satu video. Video ini diupload oleh channel Fakta News. Padahal isinya penuh dengan framing, penuh dengan hoax, sehingga tidak tepat ketika channel ini disebut sebagai channel Fakta News, tetapi channel hoax news. Nah, dari video yang ditampilkan dalam channel ini mengupload satu video pendek pesan khusus dari seorang artis mini, seorang artis cilik tetapi dewasa. Pesan khususnya untuk seluruh mukimat agar segera bertobat. Nah, dari pesan khusus dari seorang artis cilik tapi dewasa ini agar seluruh mukimat bertobat, saya tertantang untuk mengkritisinya. Namun sebelum saya masuk pada komentar dan juga kritik dari video ini, alangkah baiknya kita saksikan dulu seperti apa cuplikan videonya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Yang pembenci habaib. Hah? Segeralah bertaubat. Singkat, padat, jelas. Berapa? Apa? Segeralah bertaubat Sebelum? sebelum terlambat. Hai wahai mukimat. Singkat, padat, jelas guys. Dari Bang Balus Mini. Don't forget. Dari video yang baru saja kita saksikan, tentu kita tidak asing lagi dengan sosok mini tapi dewasa, yaitu Daus Mini, seorang artis, pemain sinetron, nampaknya bergabung dengan para Kabibah Alawi, sehingga saya sebut bahwa Daus Mini ini menjadi Mukibin Ba'alawi. Nah, Daus Mini yang menjadi Mukibin Ba'alawi tadi dalam video yang kita sudah saksikan itu memberi pesan khusus kepada seluruh mukimat agar segera bertobat. Jadi aneh, didikan orang-orang Ba'alawi ini setiap kali ada orang yang tidak setuju dengan Ba'alawi, apalagi sampai membatalkan nasab Ba'alawi, ia selalu disebut sebagai orang sesat. Sehingga kami yang mengkritik Ba'alawi, yang membatalkan nasab Ba'alawi, ya disebut sebagai orang yang sesat, sehingga disuruh untuk segera bertobat. Kan aneh. Padahal kajian nasab ini merupakan kajian ilmiah. Siapa yang bisa mendatangkan data dengan sangat jelas, ya itulah yang bisa dipegang. Mau Ba'alawi ngaku sebagai keturunan Rasulullah tersoheh di dunia sekalipun, jika Ba'alawi sampai saat ini tidak bisa mendatangkan bukti atas ketersambungan nasabnya sebagai keturunan Rasulullah, ya sudah sia-sia. Mau memframing, mau menjadikan Daus Mini sebagai tameng, karena Daus Mini merupakan artis, jadi dipakailah Daus Mini untuk bergabung menjadi Mukibin. Lah, ketika di BWILS ada juga sosok artis. Beliau adalah Bang Haji Rhoma Irama yang getol ikut bersuara membatalkan nasab Ba'alawi. Bahkan tak satu kali Bang Haji Rhoma ini mengundang orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi, di antaranya mengundang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dalam satu podcastnya, kemudian mengundang Kiai Haji Marzuki, bahkan mengundang Gus Aziz Jazuli. Ini perjuangan Bang Haji Rhoma Irama ini begitu nyata, sehingga getol ikut bersuara bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Karena memang tipikal Bang Haji Rhoma Irama ini sejak dulu memang orang yang getol berdakwah. Cuma dakwahnya Bang Haji Rhoma Irama ini dengan nada dan suara, sehingga
beda dengan dakwah-dakwah pada umumnya. Tetapi cara apapun itu tidak menjadi persoalan, karena faktanya bahwa Bang Haji sudah banyak menyadarkan jutaan umat dengan lagu-lagunya. Nah, ketika munculnya Bang Haji Rhoma Irama masuk dalam PWI LS, ini menjadi kekhawatiran yang sangat hebat, baik dari kalangan Ba'alawi itu sendiri maupun para mukibinnya. Sehingga mungkin ditariklah Daus Mini untuk menjadi mukibin Ba'alawi dan ikut bersuara. Cuma beda jauh kapasitas antara Daus Mini dan Bang Haji Rhoma Irama yang masuk di PWI LS. Beda kapasitas lah. Daus Mini ngerti apa soal nasab? Daus Mini ini kan hanya orang yang ikut-ikutan. Daus Mini ya taunya soal acting, taunya bagaimana menjadi artis yang memerankan satu peran dalam sinetron. Sehingga ketika Daus Mini ikut bersuara dalam polemik nasab Ba'alawi, mau sejuta orang seperti Daus Mini pun yang nggak ngefek. Karena urusan nasab ini urusannya data. Siapa yang bisa menunjukkan data? Yaitulah pemenangnya. Ketika orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selalu bicara memakai data, artinya bicara tidak asal-asalan, tidak memframing, bahkan menunjukkan kesesatan-kesesatan Ba'alawi, menunjukkan khurafat-khurafat Ba'alawi, dan menunjukkan tidak tersambungnya nasab Ba'alawi. Ini semuanya lewat data. Jadi tidak hanya asal ngomong seperti video-video yang ditampilkan dalam channel Fakta News. Nah, pesan khusus dari Daus Mini agar para mukimat segera bertobat, karena dianggap mukimat ini membenci para kabaib. Itu juga framing lagi. Kami bukan orang yang membenci para kabib, karena kabib juga manusia, sehingga kami pun ya menghormati manusia. Karena ajaran Islam itu menganjurkan agar kita menghormati satu sama lain. Lah soal kenapa kami mengkritik Ba'alawi, kenapa kami kemudian membatalkan nasab Ba'alawi, ini tidak serta-merta. Kami sering mengkritik Ba'alawi karena ceramahnya tidak berbobot, selalu mengagung-agungkan moyang-moyangnya dalam setiap ceramahnya. Ini tidak menyasar dan tidak bisa disebut sebagai dakwah Islamiyah. Mereka hanya promosi moyang-moyangnya. Karena itu ya perlu dikritik. Di samping itu ceramahnya sering ngaco, membawa dalil baik ayat Al-Quran ataupun hadis sering ngaconya, sehingga juga kami kritik pula. Nah, soal urusan nasab ini juga harus dibuka secara terang benderang, karena Ba'alawi sudah membodohi umat muslim di seluruh dunia selama ratusan tahun, sehingga kami membongkar bahwa Ba'alawi itu boro-boro keturunan Rasulullah. Arab saja tidak kok. Ini sudah berkali-kali kami suarakan. Agar apa? Ya agar mukibin yang masih keras hatinya ini menjadi sadar bahwa selama ini kalian semua itu justru dijadikan budak oleh orang-orang pendatang di Indonesia. Nah, saya akan mengomentari pesan Daus Mini yang berbunyi mukimat agar segera bertobat. Mukimat ini salah apa sehingga disuruh bertobat? Apakah membatalkan nasab Ba'alawi? Ini sebuah perbuatan yang salah. Sedangkan yang kami sampaikan itu berdasarkan fakta, tidak asal-asalan. Kalau urusan segeralah bertobat, seperti yang disampaikan Daus Mini, ini justru pesan itu untuk Daus Mini dan juga untuk para mukibin itu sendiri. Kenapa? Ya karena jika Daus Mini dan juga mukibin sampai saat ini masih mempercayai bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah dan juga meyakini bahwa khurafat-khurafat yang tertulis dalam kitab-kitab manaqib Ba'alawi sebagai sebuah kebenaran yang pernah terjadi, maka segeralah bertobat.
Apakah Dausmini dan juga Mukibin mempercayai mikrotnya Fakih Mukodam yang sehari semalam bisa 70 kali? Jika mempercayainya, segeralah bertobat sebelum terlambat. Atau apakah Dausmini dan juga para Mukibin mempercayai bahwa Abdullah Al-Haddad itu mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah dan dibelah dadanya sebagaimana dibelah dadanya Rasulullah? Jika Dausmini dan juga para Mukibin mempercayai bahwa itu sebagai sebuah keramat dan pernah benar-benar terjadi, maka saya harap agar Dausmini dan juga para Mukibin segera bertobat. Karena mempercayai hal semacam itu adalah bentuk kesesatan. Kemudian, jika Dausmini dan juga para Mukibin mempercayai bahwa moyang Mbak Alawi itu bisa menurunkan rantai emas dari langit, walaupun sampai saat ini tidak ada pembuktiannya sama sekali. Jika Dausmini mempercayainya dan juga Mukibin juga ikut mempercayainya, maka saya harap agar Dausmini dan juga para Mukibin segera bertobat. Karena mempercayai dongeng semacam itu merupakan sebuah kesesatan pula. Mana ada manusia bisa menurunkan rantai emas dari langit. Atau jika Dausmini percaya bahwa salah satu murid atau katakanlah orang terdekat dari Habib Abdullah Al-Haddad ketika meninggal, kemudian ditanyai malaikat, man robuka? Jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Jika itu dipercayai sebagai sebuah keramat dari Habib Abdullah Al-Haddad, maka saya harap Dausmini dan juga para Mukibin segera bertobat. Karena apa? Ya karena itu sesat. Mempercayai bahwa pertanyaan man robuka dijawab Abdullah Al-Haddad itu sebuah kesesatan. Atau jika Dausmini dan juga para Mukibin mempercayai bahwa salah satu doa Fakih Mukodam yang sudah diijabah oleh Allah adalah ketika seluruh keturunan Fakih Mukodam meninggal, maka bisa bertobat walau sudah ada di dalam kubur. Jika Dausmini dan juga Mukibin mempercayai bahwa ini sebuah keramat, maka saya harap segeralah bertobat. Karena mempercayai itu berarti Anda masuk ke dalam jurang kesesatan. Jadi apa? Jadi kesimpulannya bahwa pesan Dausmini kepada Mukimat agar segera bertobat ini salah sasaran. Pesan itu seharusnya untuk dirinya sendiri dan juga untuk para Mukibin agar segera taubat dari mempercayai bahwa Bahlawi merupakan keturunan Rasulullah, dari mempercayai bahwa dongeng-dongeng khurafat Bahlawi merupakan sebuah kejadian nyata, karena nyatanya itu adalah khurafat yang hanya ditulis untuk menghebatan tokoh-tokoh Bahlawi saja. Atau jika Dausmini dan juga para Mukibin mempercayai bahwa Fakih Mukodam pernah mengaku sebagai Allah, dianggap sebagai sebuah cerita yang benar-benar terjadi, maka saya harap Dausmini dan juga para Mukibin segera bertobat. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ya Allah itu sang pencipta alam semesta, bukan Fakih Mukodam. Itu masalahnya. Syahadat lagi lah. Syahadat lagi jika mempercayai bahwa Fakih Mukodam merupakan Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa pada intinya pesan Dausmini untuk para Mukimat itu salah sasaran. Seharusnya pesan itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk para Mukibin agar segera bertobat dari mempercayai bahwa Bahlawi merupakan keturunan Rasulullah dan bahwa moyang-moyang Bahlawi bisa mengeluarkan keramat-keramat yang luar biasa yang menyimpang dari tatanan syariat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.